Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Nurul Herfianti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di Madrasah Sanawiyah Al-Aziziyah Putri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut videonya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Elma pilih temannya untuk berdoa. Ya penduduk yang baik, sikap berdoa. Abdu'a'itanina Bismillahirrahmanirrahim. Allahul a'zam jalilul akbar wa muhibun alal maktubi bil ajran bi asma'ika ya aziz ya jabbar ya aziz ya qahhar ya aziz ya sattar ya aziz ya ghaffar nas'aluka bima yurika anna tusalliya wa tusallima ala nuril anwar
Mau lihat. Selanjutnya Nana sebelum kita belajar, kalian perlu ingat ya. Jadi kalau kalian ingin mengubah dunia, kalian harus berpendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu merupakan senjata yang paling ampuh di dunia ini ya. Misalnya sekarang kan kalian siswa, tapi kalau kalian bisa berpendidikan, Anda bisa menjadi dokter, tentara, dan apapun yang kalian inginkan atau cita-cita kalian ke depannya. Ingat benar, Anda yang akan mendidiknya supaya kalian lebih semangat lagi untuk mengejar pendidikan di dunia maupun di akhirat. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 4.4, yaitu materinya tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cerita fantasi ya. Jadi KD-nya di sini, KD-nya itu yaitu 4.4 ya. Apa bunyinya? Yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Dari 4.4 ini ada indikator yang harus Anda capai. Yang pertama itu kalian harus bisa membuat tema. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi ide. Kemudian kalian bisa menciptakan cerita fantasi. Kita ulang sedikit materi sebelumnya ya. Apakah kalian masih ingat? Masih ingat? Kalau kalian masih ingat, siapa yang bisa menjelaskan saya apa sih itu cerita fantasi? Alvina? Cerita fantasi adalah cerita hasil khayalan dan imajinasi atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Pada cerita fantasi terdapat unsur hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, tetapi dapat terjadi dalam cerita. Tepuk tangan buat Vira ya. Selain pengertian fantasi, ada yang masih ingat ciri-ciri dari cerita fantasi itu? Ada yang bisa? Silakan saudari bilang. 1. Ada keajaiban, misteri, dan keanehan. 2. Tokoh unik yang artinya memiliki kesaktian atau tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. 3. Cerita fantasi bersifat fiktif, yaitu tidak terjadi. Ya betul ya. Jadi ada emang di kenyataan ada? Ada. Ada tuh di zaman sekarang? Ada. Apa itu ajaib atau tidak? Ajaib. Ajaib. Ya enggak ada kan zaman kita. Selanjutnya yang akan kita ulang materi sebelumnya itu yaitu struktur teks cerita fantasi. Ada berapa struktur teks cerita fantasi? Ada berapa strukturnya? Ada 4. Ya, siapa yang bisa menyebutkan strukturnya? Silakan Amalina. Fantasi itu berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu berisi tentang sebab akibat sehingga mempunyai masalah. Yang ketiga ada kombinasi. Itu berisi tentang bagaimana masalah itu memuncak. Yang terakhir ada resolusi. Resolusi disebut juga dengan penyelesaian. Resolusi itu solusi atas kesalahan yang terjadi pada konflik. Ya, tepuk tangan dulu buat Amalina ya, betul ya. Di sini kalian akan belajar menciptakan cerita fantasi itu sendiri ya. Bagaimana cara kita menciptakan? Nanti akan Ustazah tampilkan materinya, langkah-langkahnya, apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian menciptakan atau menyajikan ide kalian untuk dijadikan cerita fantasi. Silakan kita simak videonya, boleh sambil dicatat ya.
Kalau lebih pahamnya ada yang bisa menjelaskan video di depan? Silakan Salsa. Bisa bawa catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, langkah-langkah menulis teks cerita fantasi itu yang pertama, menentukan ide awal berupa pemilihan tema. Tema adalah pokok permasalahan yang akan diangkat menjadi cerita. Tema tidak sama dengan judul. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Kerangka cerita itu sebuah jalur yang membatasi cerita yang kita buat agar tidak menyebar kemana-mana. Dan tepuk tangan buat Salsa sudah menjelaskan videonya ya. Videonya tadi kurang lebih apa yang disampaikan oleh Salsa itu betul ya. Jadi di sini langkah kita ada berapa? Sebelum kalian membuat cerita fantasi, kalian harus kalau sudah jadi ceritanya baru disunting. Tahu artinya disunting? Apa? Diedit, diperiksa. Betul tidak tanda bacanya? Betul tidak huruf kapitalnya? Bisa kita coba ya langkah-langkah yang ada tertuang di video itu secara lisan. Jadi nanti Ustazah akan cerita secara lisan, kemudian kalian akan menyambung cerita Ustazah sehingga menjadi sebuah cerita. Ya, sebuah cerita fantasi. Ingat ciri-cirinya cerita fantasi itu ya. Dengarkan baik-baik. Kita mulai ya. Jadi di suatu desa hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Laila. Laila tinggal bersama neneknya. Karena neneknya ini karena sudah tua, dia sakit-sakitan. Sehingga yang mencari uang untuk kehidupan sehari-hari itu adalah Laila. Laila bekerja sebagai mencari kayu bakar di hutan. Bersambut, siapakah yang akan melanjutkan cerita saya? Karena sekarang tanggal 13, absen 13 adalah Alfira. Sejak pagi, Laila mendapat kayu bakar. Laila menjualnya ke tempat jual kayu bakar. Lalu Laila mendapatkan uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Ada staff di sebelahnya untuk melanjutkan. Yang lain siap-siap ya dipilih. Setelah Laila membeli uang neneknya, uang itu dipakai untuk berobat neneknya agar cepat sembuh. Lalu Laila pergi mencari kayu bakar. Saat ia mencari kayu bakar di hutan, saat ia lewat hutan, ia bertemu seorang peri. Kemudian seorang peri itu bertanya, wahai Laila, kamu akan kuberikan kau 3 permintaan. Apa permintaannya? Dengan perkataan tersebut, Laila segera permintaan. 3 permintaannya yaitu kebutuhan sehari-harinya tercukupi, kehidupannya lebih baik, dan neneknya sembuh. Setelah itu keajaiban pun terjadi. Setelah Laila sampai ke rumah, dia melihat neneknya sembuh. Rumahnya juga menjadi indah dan bagus. Kehidupannya pun sudah lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, tamat ya. Terima kasih kepada teman-temannya yang sudah maju. Kita tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Yeay. Sampai sini paham caranya membuat teks cerita fantasi? Nah, karena kalian sudah paham, selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja. Sebelum itu kalian harus memahami dan melihat video yang nanti saya tayangkan berupa animasi cerita
spontan tanpa dialog. Nanti dari animasi itu kalian menciptakan cerita sendiri, ya. Jadi menciptakan cerita sendiri sehingga bisa menjadi cerita fantasi. Silakan kita saksikan videonya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Nah, nanti dari video ini kalian akan menciptakan sebuah teks cerita berdasarkan animasi yang tadi. Nah, jadi temanya apa, kemudian judulnya apa, isi ceritanya apa, sesuai dengan struktur cerita teks cerita fantasi ya. Nanti ini kita bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang teks cerita fantasi ya. Nanti di sini kalian tulis namanya, kelas ini tugas individu ya. Jadi nama kalian siapa, kemudian kelasnya kelas berapa, baru baca petunjuk pekerjaan. Di sini ada yang ditanyakan? Silakan Amjad. Coba ulangi pertanyaannya. Bahasa pada cerita fantasi itu bahasa Ya, anak-anak, jadi sesuai dengan kemarin kita udah belajar tentang kebahasaan teks cerita fantasi. Itu yang pertama, bahasa yang kalian gunakan membuat cerita ini adalah bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi ya. Boleh kalian menggunakan gue, lo, boleh ya. Bahasa tidak baku, bukan bahasa formal ya. Ada lagi yang bertanya? Iya, bukan lo, gue ya. Jadi udah paham ya? Kita coba bagikan dulu. Silakan kalian isi langsung ceritanya bagaimana, nanti di akhir akan ada 2 orang yang akan presentasi hasilnya ya.
Jadi anak-anak, dalam cerita ini Anda bisa paling sedikit 5 paragraf ya, boleh lebih sampai ceritanya selesai. Ya, paham? Satu paragraf terdiri dari berapa kalimat? Yang penting dia lebih dari 1 kalimat. Ya, paham? Anak, apakah kalian sudah jadi? Sudah. Yang akan presentasi, kira-kira sebelum Ustazah Yusuf ada yang mau presentasi dulu? Ya silakan Elma, silakan maju presentasi ya. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil cerita fantasi saya yang bertema pendidikan yang berjudul Misteri Buku Kosong. Jadi kerangka-kerangkanya yang pertama orientasi. Seorang anak laki-laki yang bernama Sofyan. Dia adalah anak yang malas, selalu terlambat sekolah, sering dimarahi guru. Kedua, komplikasinya. Sofyan itu selalu sedih. Dia menyendiri di perpustakaan. Tiba-tiba ada buku kosong jatuh dari atas rak. Dia penasaran, dia iseng menggambar apel asli keluar. Dia terus penasaran, apapun yang dia tulis selalu benar. Sekarang dia semangat sekolah karena sedang ulangan. Nilai ulangannya selalu bagus, mendapat pujian dari guru. Ketiga, klimaks. Tiba-tiba bukunya itu hilang. Ia sedih karena takut dimarahi oleh gurunya. Ia mencari, mengobrak-abrik tasnya, mencari di rumah, di jalan, namun tidak ditemukan juga. Ia sedih dan frustasi, tidak berani sekolah. Yang terakhir, resolusi. Akhirnya ia sadar, ia pintar bukan karena buku itu. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, rajin datang ke sekolah, hingga saat ini ia siswa paling pintar di sekolahnya. Di suatu kota, hiduplah seorang anak yang bernama Sofyan. Ia adalah anak yang malas belajar. Tiap hari, Sofyan datang terlambat ke sekolahnya. Walaupun orang tuanya membangunkannya lebih awal agar tidak terlambat, namun ia selalu tidur lagi. Sofyan selalu berangkat sekolah dengan berburu-buru, dengan muka kucel yang tidak enak dipandang. Di kelas, dia selalu dimarahi oleh gurunya karena nilai ulangannya jelek. Pada suatu hari, Sofyan ke sekolah pukul 8 pagi. Padahal semua siswi masuk pada pukul 7. Mana lagi saat itu akan diadakan ulangan matematika. Sial, aku terlambat lagi, gumatnya. Saat hasil ulangan hari itu dibagikan, ia mendapatkan nilai ulangan 0 atau paling rendah di kelas itu. Alhasil, ia mendapatkan ibu guru marah lagi terhadapnya. Sofyan, ini sudah kesekian kalinya kamu mendapatkan nilai 0. Jika begini terus, kamu tidak akan naik kelas dan membuat orang kamu malu. Kata-kata ibu guru di antara kedua kakinya. Tiba-tiba, sebuah buku jatuh tepat di atas kepalanya. Aduh, siapa yang melempariku? Ia pun mengambil buku itu. Buku apaan ini? Kok tidak ada tulisan sama sekali? Aneh, gumatnya. Ia kembali sedih. Namun karena sedih, ia bermaksud menggambar di buku kosong tadi untuk menghilangkan kegalauannya. Tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Buku itu mengeluarkan apel asli. Sofyan kaget dan terbengong-bengong. Dia tidak percaya dan coba menulis. Dan tiba-tiba buku itu langsung menuliskan jawaban. Ajaib,
teriaknya. Ia sangat kegirangan dan membawa buku pulang tersebut. Keesokan harinya, Sofyan bersemangat ke sekolah karena hari Senin. Dia akan ulangan bahasa Indonesia. Hari ini pasti ibu guru memujiku karena aku akan mendapatkan nilai yang bagus. Ia bangun lebih awal dan tidak terlambat. Saat sedang ulangan, ia mengerjakan dengan lancar-lancar saja. Alhasil, dan ternyata soal dibagikan hasilnya nilainya Sofyan 100. Wah, Sofyan kamu sangat cerdas, ucap ibu guru kepada Sofyan. Saat Sofyan berjalan menuju ke rumahnya, tiba-tiba buku adik Sofyan terjatuh. Sofyan bersedih karena hilangnya buku itu. Karena takut dimarahi guru, tetapi Sofyan terus mencari buku tersebut. Dia mengeluarkan semua isi tasnya. Ia mencarinya di sebuah tempat, tetapi tidak ketemu. Dan Sofyan pun bersedih dan patah semangat. Sampai-sampai Sofyan tidak berani masuk sekolah karena takut dimarahi ibu guru. Dan akhirnya Sofyan merenung dan dia sadar bahwa ia pintar karena buku ajaib tersebut. Dan Sofyan pun rajin datang ke sekolah dan menjadi siswa terpintar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ceritanya dari Irma. Sebelum kita beranjak ke presentasi kedua, siswa kedua, ada yang mau ditanyakan dari presentasi Irma? Ada lagi yang bertanya? Silakan saudari Nurin. Ustazah, boleh nggak temanya itu tentang sekolah? Tadi apa temanya? Pendidikan. Kalau Elma temanya tentang pendidikan boleh. Masih nyambung kan pendidikan dengan sekolah? Ada lagi yang bertanya? Ustazah, apakah cerita fantasi harus ada dialognya? Jadi anak-anak kalau dari ceritanya Elma tadi dia ada dialognya tidak? Ada ya. Boleh. Jadi biar ceritanya hidup, kalian bisa menyisipkan dialog di dalam cerita itu. Tapi kalau bisa menyisipkan, Ustazah bolehlah tanpa dialog. Sekarang kalian syuting punyanya masing-masing temennya. Untuk berikutnya selanjutnya nanti presentasi dia. Syuting punya temen. Anak perhatikan ke depan dulu supaya kalian tidak jenuh. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Silakan semuanya bangun. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Hai kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata titik. Hai kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata titik. Hai kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya akan presentasi sekarang bulan 12. Ya, berarti absen 12 adalah Ainun Rafiah. Silakan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil cerita fantasi yang saya karang. Ide cerita atau tema cerita saya adalah Malas Belajar. Kerangka karangan. Orientasi. Pada suatu pagi yang cerah, seorang anak bernama Andi berangkat sekolah dengan wajah yang sedih. Andi sedih karena dia belum belajar, sedangkan hari ini ada ujian. Andi juga dikenal sebagai anak yang malas belajar. Indikasi. Andi dimarah oleh gurunya karena nilai ulangannya rendah. Andi berlari menuju perpustakaan untuk merenung. Tiba-tiba salah satu buku jatuh dari rak menimpa kepala Andi. Karena penasaran, Andi membuka buku dan membacanya. Di buku itu tertuliskan 3 permintaan. Lalu Andi menggambar akal buku itu dan apelnya keluar dari buku. Klimaks. Pagi kemudian Andi berangkat sekolah dengan wajah ceria. Kali ini dia bisa menjawab soal ulangannya saat jalan menuju rumah. Buku yang membantunya untuk mengerjakan soal ulangan tadi jatuh di jalan. Tetapi dia tidak menyadarinya. Sampainya di rumah, Andi memeriksa tasnya dan bukunya tidak ada di dalam tasnya.
Dia sedih dan takut jika ulang selanjutnya nilainya rendah lagi. Silakan buat Ainun yang sedang mempresentasikan hasil cerita fantasinya. Terima kasih. Anak-anak, nanti cerita fantasinya langsung dikumpulkan sekarang di meja. Anak-anak, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap berapa kali pertemuan ini dari awal, yaitu mengidentifikasi informasi yang ada dari cerita fantasi, kemudian strukturnya, bahasanya, terakhir adalah kalian menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Nah, untuk mengetahui pemahaman itu kalian harus evaluasi dirinya. Bagaimana cara kita mengevaluasinya? Di sini Ustazah sudah menyiapkan 10 butir soal. Jadi nanti kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Insya Allah kalau kalian sudah paham, dapatnya bagus ya. Silakan saudari Hepa dibagikan ke temannya. Kerjakannya selama 5 menit ya. Kemudian langsung Ustazah periksa. Nanti Ustazah umumkan siapa yang paling tinggi nilainya. Dari hasil evaluasi yang telah Anda kerjakan baru, alhamdulillah semua rata-rata mendapatkan 90 ke atas. Dari beberapa siswa ini ada 3 orang yang mendapatkan nilai 100 atas nama Elma, Amalina, dan Salsabila. Kita applause buat mereka bertiga. Semoga yang lain nanti semuanya dapat 100 ya. Anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tuh apa? Yaitu langkah-langkah membuat cerita fantasi. Langkah-langkah pertama, menentukan tema atau ide. Kemudian yang kedua, membuat gerakan. Kemudian yang ketiga, membuat gerakan. Yang keempat, menyusun cerita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Sekarang kita berdoa, kemudian kita pulang ya. Kalian bisa rapikan buku-bukunya yang ada di tempat itu, kemudian kita berdoa bersama dipimpin oleh Elma ya. Siap duduk yang baik. Sikap berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Istirahat. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya. Kalau Ustazah. Terus